Assalamualaikum, salam sejahtera, bahagia, sehat, semangat buat kita semua. Jumpa lagi dengan channel Informasi Amang Mawardi, dimana kembali kali ini saya mengadakan wawancara dengan salah satu pelukis potensial dari kota Surabaya yang namanya tidak asing lagi bagi para pecinta lukisan, terutama bagi saya. Namanya Bugi. Nah, ini mungkin teman-teman bisa menyaksikan ini sosok dari Mas Bugi. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya-tanya, loh, kok ini Informasi Amang Mawardi sering mengadakan wawancara di warung Pak Sis. Ini ada apa? Nah, ini saya jelaskan ya. Ini sudah lama, saya lebih kurang 3 tahun. Kalau janjian dengan teman-teman saya, baik dari dengan teman seniman maupun teman-teman mantan sekolah dulu, ini saya mengadakan pertemuan di tempat ini. Kenapa? Karena lokasinya berada persis di tengah kota yang gampang dijangkau dari mana saja. Namanya warung PSIS. Nah, sebetulnya dulu teman-teman kalau ayo nang PSIS, loh, kenapa kok PSIS? Karena di label apa ya, ini depot ya, di food court Pujasera Taman Bungkul ini ditulis dengan huruf kapital semua, PSIS. Nah, P-nya nggak dikasih titik, mestinya kan dikasih titik. P itu maksudnya Pak, S, IS. Nah, mestinya ditulis dengan huruf kecil, sehingga menjadi warung Pak Sis. Nah, kalau ditulis dengan huruf kapital semua, itu namanya akan jadi PSIS, Persatuan Sepak Bola Indonesia Semarang. Makanya ini dulu saya nggak ngerti, dipikir ini nama ini apa ya, penggemarnya PSIS, ternyata ini warungnya Pak Sis. Nah, kenapa teman-teman kok saya sering di sini? Nah, itu pernah itu ada teman yang bilang, wawancara kok nang warung sih, loh. Buat saya tidak masalah, yang penting kan materi. Ya nanti kalau channel saya sudah ngetop ya mungkin di kafe atau di mana, atau saya sudah punya studio sendiri, studio podcast ya di rumah saya. Nah, itu ceritanya begitu. Tapi toh saya tidak akan melupakan warung ini warung bersaya buat saya, karena sering saya buat ngevlog podcast saya. Nah, kembali kepada Mas Bugi, nanti teman-teman akan bisa menjelaskan, akan bisa mendengarkan penjelasan dari Mas Bugi. Selamat siang ya ini ya. Selamat siang Mas Bugi. Siang. Nah, ketemu kembali ya kita ya. Cuman baru kali ini kita nge-vlog ya. Ya. Mungkin bisa dijelaskan perjalanan karir Mas Bugi sebagai seorang pelukis. Monggo. Iya. Ya sebenarnya kalau menurut saya ya Pak Amang ya, sebenarnya ngomong tentang pelukis, jadi pelukis itu sebenarnya sulit Pak Amang. Sulitnya itu apa? Kadang kan lukisan itu kan tidak hanya dengan bahasa gambar, teknik atau apa, itu kan disesuaikan dengan jiwa kita. Jadi itu untuk ukuran pelukis yang sudah punya sesuatu ciri khas, atau ciri khas sebenarnya nggak terlalu dominan. Ya intinya pencarian yang kita sudah nyaman di situ, di aliran itu, di gambar itu, dengan eksplorasi gambar yang macam-macam ya itu. Jadi saya ini umur 57 tahun ini. Sudah umur 57 tahun? Ya, 57. Kayak umur 35 tahun ya? Umurnya 57, kayak umur 35 ya? Dulu kan saya dua macam Pak Amang. Jadi sebelum melukis itu saya juga kan musik. Oh, musik ya? Jadi saya
dulu pemain bass sama pemain drummer. Oh, main bass Ya, juga? ya. Oh, tahun berapa? 84. Saya mulai ngeband tahun 84 sampai 2000, terus berhenti total. Akhirnya milih lukisan itu. Kenapa kok lebih memilih lukisan? Karena lukisan itu gini Mamang, kalau kita dikasih umur panjang sama yang sing gawe urip sama yang maha kuasa, kan gambar kan masih kuat umur berapapun kan. Kalau kita semangat untuk berjuang, berkarya, berinovatif atau apa macam-macam kan masih kuat jadi. Gitu, kalau yang lainnya kan sudah faktor stamina atau apa kan. Iya betul ya, kalau main di situ. Main band mungkin belum, nanti keliling ya. Keliling itu membutuhkan fisik ya. Keliling tur ke daerah-daerah. Kalau lukis bisa di rumah ya dong. Iya. Tapi ya mungkin itu pilihan juga ya. Pilihan Mas Bobi ya. Makanya saya ngomong jadi pelukis sulit itu kan kita harus membangun dulu kepribadian kita, Mam. Ya. Membangun bukan artinya kita ini dipelajari, enggak, mengalir. Jadi hidup itu mengalir. Makanya saya itu terus terang bukan sok alim atau apa ya Pak Amang ya. Saya itu mulai lahir sampai umur 57 tahun ini saya nggak pernah berantem. Iya. Mulai kecil sampai umur 50. Ya saya lihat Mas Budi ini sosoknya santun, kalem, dan ya menurut teman. Kalau dengar cerita dari Pak Toto ini, teman saya ini, wartawan ini, jiwa sosialnya tinggi. Ya ini yang saya di Pak Toto, wes tak wawancara tok, iki pelukis hebat iki tok. Pelukis ini jaganya tok, tapi ya jiwanya, hubungan sosial. Itu kan juga penting ya. Ya tapi itu enggak usah terlalu diperlebar yang itu. Oh ya, maaf ya. Sesuatu yang sebenarnya tabu untuk ya betul. Ya ini saking meluap-luapnya saya. Ya. Ya hanya sesama teman aja yang tahu. Iya. Iya. Nah, makanya Pak Amang, jadi saya sebelum jadi pelukis itu ya membentuk jati diri yang intinya ya nggak terlalu neko-neko lah menjalani hidup itu, yang wajar-wajar, yang baik-baik, yang lebih banyak kebaikannya yang kita jalani. Ini pertanyaan sensitif ya? Iya Bang. Mas Bobi sudah merasa mampu nggak dari sisi ekonomi menjadi seorang pelukis ini? Nah, maaf ya ini peka ini. Ini memang harus diterangkan pada juga biar ya semua pelukis mungkin mengalami ya juga. Malah begini Pak Amang. Jadi ya saking sulitnya lukisan kan nggak mesti kita dijual atau apa kan. Lukisan itu kan mengalir aja untuk kita mengapresiasikan ke masyarakatnya. Kalau untuk laku ndaknya itu kan ya itu bonusnya kan. Jadi sampai anak saya itu bilang gini, loh Pak, mbok cari kerjaan lain Pak daripada melukis ya. Gitu loh ya. Saking jarang dapat sesuatu yang lebih jadi secara materi ya lebih. Sampai bilang begitu. Terus saya bilang gini, kamu itu gini loh. Wong sekarang komunitasnya tukang becak ya, perlu dipahami. Misalnya saya masuk jadi tukang becak, itu masih bisa marah-marah. Wong becak sepi kok, kamu kok ikut gabung di intinya itu ya. Jadi harus sabar ya, kita terus saja berjuang untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Dan intinya materi itu kan juga ya betul-betul diperlukan, tapi ya juga nggak terlalu nggak terlalu dibanggakan untuk bisa mencapai sesuatu yang sukses, mengalir aja. Jadi lebih banyak memberikan kepentingan untuk masyarakat. Soalnya kan situasi sekarang ini Pak Amang ya, kan banyak sesuatu yang carut marut tentang yang juga masalah ekonomi, tentang kadang tidak kepercayaan sesama teman atau sesama manusia, kadang hanya dengan kesalahan kecil aja sudah mau berantem, sudah mau gini-gini. Makanya kebetulan jiwa saya itu ya mulai kecil saya membentuk sesuatu yang intinya ya ngalah lah, nggak seneng berkelahi. Jadi makanya kok kebetulan
sesuatu apa itu lukisan saya, konsep saya kok kebetulan pas dengan jiwa saya. Jadi memberikan pesan, loh gini loh, hidup itu seperti gambar saya yang kupu-kupu bergerombol. Ya ini hidup itu yang guyup rukun, ya damai, ya itu intinya Pak Amang. Melukis sejak tahun berapa Mas? Saya kalau melukis sih mulai TK saya sudah ya, sudah ada bakat alami lah. Saya kan otodidak Pak Amang. Jadi tapi untuk mulai aktif itu selepas SMA itu ya. Jadi, sudah mulai melukis ya? Iya tahun. Malah saya tahun 84 itu sudah pameran di IGIP PGRI dulu. Iya. Pertama kali saya berpameran. Kalau waktu itu sudah bermusik juga ya? Iya, 84 jadi bareng-bareng, bareng-bareng. Kan saya di rumah juga dulu itu grafis Pak Amang, jadi gambar filmnya sablon. Gitu. Sampai stiker sepeda motor dari Cina itu sampai masuk ke rumah. Gitu ya? Iya, pesen stiker itu. Jadi itu terus akhirnya langganan saya itu kan semakin banyak komputer semakin berkurang orderan kan. Lebih meluas gitu loh. Akhirnya saya berpikir kok lebih bagusan melukis daripada itu. Kalau saya terus di grafis kan mata bisa kena kan, semakin lama kan kalau kita menghadapi komputer kan mata tambah menurun. Kalau pameran sudah berapa kali? Kalau pameran kalau bersama itu sudah berkali-kali ya, mulai tahun 84 itu sudah pameran bersama. Luar biasa ya. Iya. 84 ya sudah. Berarti usia berapa 84 itu? Itu saya umur 17 ya? SMA ya 18-an ya. Sudah pameran, ikut pameran ya? Pameran, luar biasa ya. Iya. Sudah pameran tunggal? Belum ya, makanya pameran tunggal itu berat, jadi harus benar-benar kita siap segalanya. Iya. Dari segi mental. Mungkin bisa ditunjukkan Mas, lukisan yang mana? Ini yang kupu-kupu ya, ini kupu-kupu semua ya? Ini pameran apa itu? Coba dihadap layar. Nah ini dulu pameran berdua cara Ahmad Mulyono ini. Sama Kriyono pernah? Ahmad Mulyono ya. Kriyono yang dari Bali itu ya? Bukan, dari Surabaya sini juga. Dulu kan pernah dikontrak orang Cina. Gitu ya? Ya jadi pameran bertiga. Yang pameran berdua. Yang kupu-kupu mana? Yang total kupu-kupu? Oh ini semua kupu-kupu ya temanya ya? Iya, ini saya brandnya kan kupu-kupu Bang. Ya ini kan brandnya kupu-kupu ya? Ini kan kupu-kupu semua. Ya ini. Ya itu. Iya. Kupu-kupu. Ya. Tapi sebenarnya kupu-kupu itu hanya peran aja Pak. Itu kan bisa saya, bisa panjenengan, pelaku kupu-kupunya. Ya. Tapi kalau konsepnya itu kan, ya itu tadi saya kan pakai ini konsep indahnya kebersamaan Bang. Jadi hidup itu yang jadi indah. tema filosofinya itu kebersamaan ya. Objeknya kupu-kupu ya. Iya. Jadi hidup itu kalau bisa itu yang indah lah. Biarpun kita diterjang berbagai macam. Jadi hidup itu kalau bisa yang indah. Iya. Wah, ini menarik ini. Jadi gini ya, makanya seberat apapun ya harus kita jalani. Kan kadang ada keseimbangan kita mencapai titik keberhasilan, biarpun nggak maksimal kan harus disyukuri Pak Amang ya gitu. Ini saya dengar dari Pak Toto Sonata, ini sahabat saya wartawan senior. Katanya besok Senin mau ke Jakarta mau menemui Raffi Ahmad. Iya. Gimana ceritanya itu? Bukan Senin, mungkin ya mungkin ke depan pokoknya. Ya, mungkin 2 minggu atau apa itu. Saya pakai Mas Raffi itu juga saya spekulasi Pak Amang. Jadi saya belum menghubungi. Jadi mungkin insya Allah bisa diajak kerjasama atau dengan. Mungkin sebagai sponsor gitu ya? Ya bisa sponsor, bisa bekerja sama juga bisa. Iya. Nah ini kan gini Mas Raffi, saya kan dulu itu sering nonton acaranya Mas Raffi tentang keluarganya. Jadi tentang konsepnya kan di TV itu kan janji suci, jadi jadi kebersamaan dengan keluarganya. Nah itu kan Mas Raffi itu kan kalau ada acara kan sering dikocoloki teman-temannya tentang perempuan, tentang apa. Tapi berhasil dalam membina rumah tangga. Iya, benar. Kelihatannya playboy, anak baik kan itu ya. Bisa membangun rumah tangga dengan baik. Berhasil orang itu. Dan orangnya santun. Ya, dengan kedamaian, orangnya santun, sosialisasinya tinggi ya. Ya mudah-mudahan ini nanti saya bisa direspon. Soalnya nanti juga pameran saya ini juga pas untuk momen yang sekarang ini
Ya. Masalah COVID itu kan banyak orang. Beliau itu juga Iya. prinsipnya hampir sama dengan Mas Buki ya. Iya. Hidup itu kalau bisa yang indah. Iya, yang indah. Indah itu Iya. tanda kutip ya kan? Iya, Indah kan benar. tanda kutip. Benar. Ya. Nah, nanti saya mau minta pendapat Pak Toto Sonata ya, Oh, ya, boleh. Mas Iya. Buki ya. Iya. Pak Toto, ini saya mau minta pendapat Anda tentang pelukis Bugi yang tadi barusan saya wawancara. Mungkin bisa jelaskan Pak Toto? Bugi ini sejauh yang saya ketahui adalah pelukis di Surabaya yang memilih objek lukisan kupu-kupu. Ya. Kupu-kupu ini memang jenis serangga yang menarik. Kupu-kupu ini sangat menginspirasi sejak zamannya pencipta lagu anak-anak, zamannya Ibu Sud sudah nulis lagu tentang kupu-kupu. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau pergi? Hilirmu di mencari bunga-bunga yang kembang. Kat, terus saya Berayun-ayun. wes ngomong. Jadi kupu-kupu ini serangga yang inspiratif, serangga yang indah. Saya sendiri pernah menulis puisi tentang kupu-kupu. Jadi kupu-kupu itu di masa lalu, di masa kolonial, kalau di Nusantara ini ada habitat kupu-kupu yang terbesar di wilayah Sulawesi Selatan, namanya Bantimurung. Itu sebenarnya kayak hutan kupu-kupu. Wallace itu peneliti zaman kolonial itu juga sangat tertarik pada kupu-kupu. Nah, ternyata hingga di masa kita kini Bugi ini mengambil kupu-kupu. Lah kupu-kupu di tangan Bugi tidak sekedar kupu-kupu yang konvensional yang hanya mencrok di bunga yang kembang. Tidak hanya itu, kupu-kupu di Bugi hanya imajinatif. Kupu-kupu bisa terbang ke luas semesta, bisa ke planet-planet, bisa macam-macam. Kupu-kupu bisa dieksplorasi dan dielaborasi oleh Bugi menjadi objek yang bermacam-macam. Tentu Bugi tidak sekedar melukis, pelukis itu kan harus punya teks. Bugi ini mendasari bahwa dari kupu-kupu itu dia bisa menghayati indahnya kebersamaan, keoptimisan, dan ya semacam hal-hal positif lainnya. Jadi kupu-kupu menjadi satu, katakanlah, serangga yang mencengangkan kita di lukisan Bugi. Kupu-kupu bisa ngerubung gadis cantik. Ya, ini yang menarik saya. Mungkin nanti akan saya jadikan ilustrasi tulisan saya di Pak Toto kalau kamu nggak ada cantik langsung semangat. Ini Mas Toto guyu-guyu. Jadi ada gadis dan kupu-kupu. Nah, itu menjadi indah dan indahnya kebersamaan. Kupu-kupu dari kota U. Oke Pak Toto, cukup ya. Ini nanti saya kembali ke Mas Bugi. Nah, Mas Bugi, ini tadi pendapat Pak Toto Sonata tentang Mas Bugi ya. Nanti banyak, semoga apa yang diberikan pendapat oleh Pak Toto itu bisa menunjang filosofi dan kekaryaan Mas Bugi. Nah, sebelum wawancara ini saya akhiri, mungkin Mas Bugi punya pesan-pesan terhadap kepada penonton channel saya.
khususnya para penggemar seni rupa. Ya, terima kasih banyak untuk Pak Mangomardi untuk pesan ke penonton atau masyarakat yang sempat melihat wawancara ini. Semoga selalu untuk bisa memahami tentang lukisan dan mengapresiasi lukisan, karena selama ini sepertinya kayak kurang untuk penggemar lukisan, karena selama ada pameran itu jarang sekali masyarakat yang nonton. Jadi saya berharap untuk bisa lagi memperluas lagi dan mengapresiasi tentang lukisan. Semoga dan juga untuk teman-teman pelukis terus berkarya, terus pantang mundur, berinovatif, berimprovisasi, sukses semuanya. Amin. Demikianlah teman-teman wawancara saya dengan Mas Bugi, salah satu pelukis dari kota Surabaya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum, salam sejahtera, bahagia, sehat, semangat buat kita semua.